Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adion sebagai dosen pengampu mata kuliah Energi Listrik dan Pertanian dan teman-teman semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang teknologi biobriket dari serbuk kayu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Regina Putri Cahyani dengan NIM J1B1200049 sebagai moderator. Selanjutnya Muhammad Asril Akbar dengan NIM J1B1200055 dan Putra Abdiguna Harahap dengan NIM J1B1200050. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Putra. Kepada Saudara Putra saya persilakan. Big konsep, latar belakang. Yang kedua, proses pembuatan. Ketiga, perbandingan kualitas dengan briket lain. 4, kesimpulan dan saran. 5, link video pembuatan. Selanjutnya, latar belakang. Limbah serbuk gergajian kayu mempunyai potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Serbuk kayu belum termanfaatkan sepenuhnya, padahal serbuk kayu merupakan sumber daya yang terdapat banyak di berbagai daerah sehingga dapat dibuat sebagai bahan pembuatan briket yang mempunyai daya jual tinggi sebagai pengganti gas dan minyak yang relatif mahal dan merupakan sumber daya yang tidak ada habisnya karena banyaknya kebutuhan kayu di pasaran. Selanjutnya, alasan pembuatan briket. Kebutuhan energi di Indonesia dipenuhi oleh bahan bakar minyak. Untuk rumah tangga, sebagian besar kebutuhan energinya mengandalkan minyak dan gas LPG. Oleh karena itu, usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui atau di renewable, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomis. Selanjutnya, potensi. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang masih menggunakan mebel dari kayu dan adanya industri-industri yang bergerak di bidang perkayuan membuat potensi berkembangnya arang briket dari serbuk kayu semakin tinggi. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Yudanto, Angga, dan Kusmaningrum ketika di ruang sidang lantai 3 gedung B Teknik Kimia Undip, serbuk gergaji kayu merupakan biomasa dengan nilai kalor yang relatif besar. Apabila serbuk gergaji kayu tersebut dipirolisis, kemudian arang yang terbentuk dicampur dengan bahan perekat lem yang terbuat dari tepung kanji, maka akan menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif yang terbarukan. Pembuatan. Yang pertama, pengarangan. Yang kedua, pengayakan. Yang ketiga, pencampuran media. Pengarangan. Proses pengarangan dilakukan untuk membuat batok atau tempurung kelapa menjadi arang dengan cara pengarangan manual, yaitu dibakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asril. Baiklah, akan saya lanjutkan. Dan selanjutnya pengayakan. Arang serbuk kayu dan tempurung atau batok kelapa diayak untuk menghasilkan bahan yang halus dan lembut. Ukuran untuk mengayak arang batok kelapa atau batok kelapa adalah 50 mes, dan untuk arang kelapa diayak dengan ukuran lubang kelolosannya adalah 70 mes. Yang selanjutnya pencampuran. Campurkan batok kelapa dan arang serbuk gergaji yang telah disaring, yang perbandingan dari arang tempurung kelapa 10% dan arang serbuk gergaji 90%. Ketika ingin mencampurkan, tambah bahan tadi dengan lem kanji sebanyak 2,5% dari seluruh campuran arang serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur, langkah selanjutnya adalah memasukkan campuran bahan-bahan tersebut ke dalam cetakan briket dan setelah itu ditempa. Selanjutnya perbandingan kualitas dengan diod briket yang lain.
batok kelapa kadar air 4,24%, kadar abu 11,99%, kadar zat terbang 67,01%, karbon tetap 16,77%, nilai kalor 4.925,96 kalori. Selanjutnya skam padi, kadar air 3,65%, kadar abu 31,79%, kadar zat terbang 52,23%, karbon tetap 12,34%, nilai kalor 4.324,96 kalori. Selanjutnya cangkang kelapa sawit, kadar airnya 2,19%, kadar abu 2,01%, kadar zat terbang 29,81%, karbon tetap 65,99%, nilai kalor 5.126,1 kalori. Dia berikut serbuk kayu, kadar air 7,38%, kadar abu 2,60%, kadar zat terbang 13,95%, karbon tetap 76,07%, nilai kalor 7.064,33 kalori. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas ialah kadar air, semakin rendah kadar airnya, maka semakin baik briketnya. Pada kadar abu, semakin rendah kadar abu, maka semakin baik briketnya. Pada kadar zat terbang, semakin rendah kadar zat terbang, maka briket semakin baik. Pada karbon tetap, semakin tinggi karbon tetap, maka semakin baik briketnya. Dan pada nilai kalor, semakin tinggi nilai kalor, maka semakin baik briketnya. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.